Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selalu kita minta begitu, ya. Kenapa? Karena kita ingin menjadi generasi kita generasi yang saleh. Bapak Ibu yang muliakan Allah, berat Bapak Ibu. Maka oleh itu, semangat dan ilmu terus dipelajari. Jangan malas datang majelis ilmu. Dengan ilmu itu kita diingatkan untuk menjadi saleh. Tahu batasan ini boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Ikut punya awak, ikut punya orang. Jangan pematang sawah orang, pematang sawah awak juga. Ya Bapak Ibu, itu nak soleh nama, itu namanya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Para tuan guru yang sama kita hormati, orang tua-tua kita, seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Ar-Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita pada subuh kali ini dengan nikmat-nikmat yang Allah hadirkan kepada kita semua, sehingga insyaallah semua kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau seandainya kalian pandai bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan dua bentuk taukid dalam ayat ini. Yang pertama lam taukid, yang kedua nun taukid. La azidannakum, sungguh pasti kami akan tambah. Mudah-mudahan dengan kajian pada subuh kali ini kita terdaftar sebagai hamba Allah, hadir pada subuh berjamaah ini, umur kita diperpanjang oleh Allah dalam ketaatan, rezeki kita dimudahkan dan diberkahi dalam berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Amin. La azidannakum, banyak yang akan ditambah oleh Allah. Walaupun tidak akan pernah sempurna pada kehidupan dunia, orang-orang yang beriman disempurnakan nikmatnya oleh Allah di akhirat nanti, ketika kita sudah mendapatkan dan menikmati indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat ini. Ingat, ketika kalian kufur,
ingat azabku sangatlah pedih. Allah tidak menggunakan kalimat dengan taukid. Allah tidak menggunakan kalimat seperti la u'adzibannakum, tetapi Allah mengatakan inna azabi la syadid, menunjukkan boleh jadi orang-orang yang masih engkar kepada Allah, orang-orang yang masih jauh dari masjid Allah, yang tidak bersyukur kepada Allah, Allah biarkan mereka. Ya, kan ada orang mengecek, ambo tak solat kayu je ambonya, tak ada ke ambonya masjid dia sanang je duit ambonya, ya kan? Usaha lancar, bisnis lancar, ya. Ingat, boleh jadi hari ini Allah biarkan kalian seperti itu, tetapi di akhirat Allah pasti akan azab mereka. Maka Allah tak berikan langsung terkadang azab itu di dunia, tetapi Allah tunda sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada subuh ini berdasarkan surah Asy-Syu'ara yang dimulai dari ayat yang ke-83 sampai 85. Semoga dengan ayat-ayat ini mampu menjadi renungan bagi kita semua pada subuh ini. Ayat ini memuat tentang doa-doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada 4 permintaan yang diajukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa Nabi Ibrahim berbunyi pada ayat 83, Rabbi habli hukma, Rabbi habli hukma. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, karuniai aku akan hukmah. Apa itu hukmah? Para mufassirin menjelaskan kata hukmah ini dengan al-ilmu wal fahmu, yakni berilmu dan memahami ilmu. Jadi yang pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim dalam ayat ini adalah berilmu dan paham akan ilmu, sehingga kemudian Nabi SAW tidak pernah melupakan doa terhadap 3 permintaan yang diajukan Nabi setelah ba'da subuh. Setelah salat subuh, Nabi tidak pernah melupakan doa ini. Apa doa itu? Allahumma inni as'aluka, apa bu? Laita kanale. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan. Doa ini tidak pernah dilupakan Rasulullah SAW setelah subuh. Apa yang diletakkan Nabi yang pertama, yakni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kebanyakan kita ni tidak sekolah je lah. Mungkin ada yang masih lanjut sekolah. Masuk sekolah apa? Mak-mak ambo lah pensiun. Masih sekolah je lah. Menyekolahkan cucu ya. Walaupun kita tidak sekolah je lah, tetapi kewajiban thalabul ilmi apakah terputus dengan tidak sekolah? Tidak. Kerana kewajiban thalabul ilmi itu adalah setiap individu muslim, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka beruntung apa ambo jo ibu ambo ilenamo datang ke masjid ko untuk datang pengajian. Penguruslah mengundang ustaz-ustaz dari mama datang tiba. Ada dari Jakarta, ada dari Pekanbaru, ada yang dari Siko, sama ada ustaznya. Ya. Maka siapa nanti tiba wak. Jangan beko ditanya, siapa ustaz besok? Ustaz fulan. Tak payah borong. Rasul kaji ustaz tu menyinggung ambo sih kerja mangal mau ketipu. Nya dulu seroman itu tu kan. Tak di Siko lu di Sinan. Siko ko lo elok sadonya kemang. Ya. Kenapa
Kenapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena orang yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah. Mereka sedang berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan setiap langkah kita dinilai kebaikan, ditinggikan derajat kita, diampuni segala dosa kita oleh Allah. Amin. Makanya berkah orang yang menuntut ilmu itu. Walaupun nyetibo, nyepilih tiang untuk bersandar, lalu kadang sinan, tak juga, ya kan? Tapi lah di masjidnya duduk. Ya, ada seorang itu tu kan, di singkong tak ada apa. Dan tersinggongan duduk di tiang-tiang tu lah. Iko orang tua malah tersinggung duduk di tiang dah. Ini di Pekanbaru ada seorang itu, lain namanya datang mengaji, baru assalamualaikum sudahnya lebih karuah. Laju elok apa kau? Lagi di masjidnya berkaruah. Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaAllah akan Allah nilai kebaikannya. Karena duduk bersama orang-orang yang cinta kepada ilmu. Sehingga Nabi SAW kemudian memberikan penghargaan kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisuna fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, berjalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Lainnya jalan mudah ke surga. Ke pemalih juga datang wirid lain. Ha? Tadi catatannya kita tak sekolah lah. Di mana kita belajar? Di majlis ilmu. Harusnya makin hari makin banyak ustaz datang ke sini. Besok masjid kau makin gadang tak muat sampai di luar-luar sinan besok insya-Allah. Kenapa? Dengan cara itu kemudian kampung ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara itu negeri ini akan dijaga Allah dari segala bala dan bencana. Kenapa? Karena orang yang berilmu paham bagaimana dia tunduk dan taat kepada Allah. Orang yang berilmu bagaimana dia mengerti menuntaskan hak-haknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga ketaatan, dia tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang berilmu. Sehingga Nabi mengingatkan kita meminta kepada Allah ilmu yang mendatangkan manfaat. Ya Bu. Makanya ibu-ibu amoi datang wiridku sama lebih mulia daripada para artis. Oh iya, jangan tanggung-tanggung. Ya kan? Ustadznya lebih mulia daripada artis lah. Iya nak? Kalau artis datang mengajak ke surga atau ke neraka? Nampak pusing, nampak ketek, sadona nampak lagu-lagu setan. Masa lagunya Cinta Satu Malam? Aduh. Saya pernah mendengar lagu itu karena di samping rumah jauh ke sana ada ibu-ibu senam pagi, musiknya itu Cinta Satu Malam. Apa nih Cinta Satu Malam? Saya dengarkan. Isinya seakan-akan isinya menghalalkan zina. Gitu. Ada lagi lagunya 11-12. Engkau berselingkuh, aku pun berselingkuh. Na'udzubillah min zalik. Ya kan? Di Padang ada nak lagu tu? Di Sikon ada kan? Di Sikon ada. Yang di Sikon yang penting tak ada dong. Ya kan? Ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini masalah ini. Ya. Hari ini kita datang, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kita, akan memuliakan kita dengan ilmu ini. Subhanallah. Ya. Maka para da'i ini datang adalah mengingatkan kita. Ya. Ini lebih artis daripada artis lagi nih Bu. Ya kan? Ya. Karena tugas yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya untuk disampaikan kepada kita semuanya, mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tugas yang paling mulia di antaranya kecuali menyeru kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menyeru kepada syaitan. Tapi hari ini terkadang orang kalau diseru kepada syaitan banyaknya tipu, tapi diseru kepada Allah masih malas dia datang. Tapi beda dengan Masjid Ar-Rasul, makin banyak jemaahnya. Ini hebat. Maka semangat kita datang ke sini. Walaupun tadi saya sampai baru jam 8 malam dari Pekanbaru, ya, badan kurang fit juga, tapi baru sampai masuk ke kampung inilah semangat badan teribunya. Itu pula kampung jua kau elok. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa itu
menjadi bagus. Kenapa Kampung Juwan ini menjadi spesial? Ada majelis ilmu di sini, ada para dai yang datang ke sini, ada jamaah yang semangat untuk talabul ilmi. Itu menyebabkan dia mulia. Kalau tidak sama kampung lainnya, masjid kosong, orang tidak ramai, ya kan? Tapi ketika masjid dihidupkan dengan solat berjamaah, di situ diisi dengan kajian ilmu, disitulah kemuliaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu selinglah kita berpesan kepada orang anak-anak kita dan cucu kita. Apa pesan kita ibu bapa? Nah, abakku dulu sekolahnya sampai SR-nya nak. Kamu harus sarjana saya. Bapakku dulu sarjananya nak. Kamu harus profesor nak. Gitu ya. Itulah motivasi seorang tua. Tetapi ingat kata kuncinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ilmu itu baru dikatakan ilmu yang bermanfaat ketika mereka mengenal Allah dengan ilmunya, ketika mengenal batasan-batasan hukum Allah dengan ilmunya. Saya sering sampaikan, kalau seandainya ada anak kita walaupun gelarnya profesor, walaupun gelarnya doktor dan seterusnya, banyak jabatannya, tapi mereka tak kenal Allah, tak kenal dengan masjid, tak kenal dengan Quran, walaupun hebat ilmu mereka, tapi mereka tak tunduk kepada Allah, mereka sama dengan orang bodoh di hadapan Allah. Karena inti ilmu itu adalah mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Pak. Jadi kalau profesor doktor tapi nak nampak ke masjid, dia diajaknya ke masjid, tapi nya pemalih, tapi diajaknya proyek kancang. Ya. Tak kenal dia dengan masjid Allah, tak kenal dengan hukum Allah. Walaupun orang mengeluk-elukkannya, walaupun orang memuja-mujanya, orang hebat, tetapi di hadapan Allah dia tak tunaikan perintah Allah, mereka itu tidak hebat. Ya. Karena sungguhnya orang-orang terdahulu juga bukan bodoh pada intelektual. Mereka hebat. Namanya Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Ya Bapak Ibu, kenal Abu Jahal? Di mana lo kenalannya? Santi yang orang sekolah kenal lo Abu Jahal ya? Kenal namo, kenal namo, enak. Apakah Abu Jahal itu orang bodoh? Secara intelektual tidak. Tokoh masyarakat, disanjung oleh suku dan kaumnya, dialuk-alukkan dan dibanggakan. Tetapi kenapa dikatakan bodoh? Karena ketundukan akalnya, tidak mau tunduk kepada Allah. Diajak untuk menyembah Allah, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembah Allah, jangan syirikatkan dengan apapun. Dia tak mau. Dia tetap mentuhankan Lata, Uzza, Hubbal, Manaf. Dia tetap mentuhankan akal dan pemikirannya. Maka kemudian dikatakan dia Abu Jahal, orang yang bodoh. Kenapa? Bodoh, terputus dari kebaikan, terputus dari keimanan, dan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatkan semua anak cucu kita, nah, kamu mau sekolah di mana aja nggak ada masalah, mau sekolah jurusan apa saja nggak ada masalah. Yang penting kembalikan ilmumu kepada Quran, kembalikan ilmumu kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara itu mereka akan menjadi cerdas. Ya, dulu anak-anak kita belajar biologi, belajar fisika, itu ilmu umum atau ilmu agama? Ilmu umum atau ilmu agama? Siapa mengecek ilmu umum? Bertanya ulang, siapa mengecek ilmu umum? Hah? Pak Guru? Salah Pak Guru berarti itu? Oh, jamaah mengecek? Iya. Tapi dari dulu kita mengenal ilmu fisika, ilmu biologi dan kawan-kawannya itu disebut dengan ilmu umum, ya kan? Kalau dia belajar Quran berarti belajar ilmu agama. Kenapa itu diputus mata rantainya? Sehingga akhirnya ilmu itu menjadi sekuler. Padahal sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya orang yang belajar biologi itu dikaitkan dengan Quran, dia akan menjadi ilmu agama, tidak lagi menjadi ilmu umum yang diistilahkan hari ini. Dulu kita belajar di labor, dikeluarkanlah ada bentuk kerangka manusia, ditunjukkan ini jantung, ini limpa, ini hati, ya enggak? Ada ibu guru biologi di Sigor, ya kan? Tetapi kemudian menjadi terputus mata rantainya di Quran.
Al-Quran sudah bercerita tentang tubuh manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Harusnya diantarkan kepada tauhid. Begitu hebatnya Allah menciptakan susunan tubuh manusia dari jantung, kemudian semuanya anggota tubuh manusia ini dibaca, lalu dibaca kebesaran Allah sampai kepada makna la ilaha illallah. Maka ilmu itu akan mengantarkan mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan manusia dia hebat? Tidak ada. Kalau dia akan hebat ketika bersandar ilmunya kepada ilmu Allah, kemudian dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Ibu, Allah sudah ingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang diri kalian ini tengok, perhatikan, ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tubuh ini bisa menjadi introspeksi bagi kita. Kalau seandainya ilmu biologi itu diantarkan kepada ilmu Allah, maka dia akan menjadi ilmu agama. Anak-anak kita belajar ilmu fisika, belajar ilmu antariksa, belajar tentang planet. Dari dulu kita belajar di sekolah, digambar planet itu. Planet apa namanya, Mbak? Pluto. Apa lagi? Mars. Apa lagi? Ada 9 tuh. Ya Pak, Bu. Dari yang kecil sampai besar. Terjadi bulan purnama. Bapak Ibu keluar dari rumah, lihat langit yang tinggi, nampak nak bintang-bintang? Lah pernah dituang berapa banyak? Sampai hitung Sementara dalam ilmu yang kita pelajari itu, satu bintang itu besarnya ada lebih besar dari bumi. Sementara ada miliaran bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit dunia itu, kata Allah, dengan bintang-bintang. Besok terjadi kiamat, bintang-bintang itu akan berjatuhan. Hari ini pertanyaannya, di mana digantung di Allah? Ya, ditahan sama Allah dengan gravitasi langit. Kalau kebesaran ilmu ini dibaca dan dirunut kepada Quran, sebetulnya ilmu fisika itu ilmu agama. Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Tetapi karena diputus mata rantainya, sehingga akhirnya terpisahlah antara ilmu, istilahnya muncul, ya, oh ini ilmu umum, ini ilmu agama. Umat ini diperbodoh. Maka hari ini Ustaz Adi Hidayat mengumpulkan para ahli, duduk berdiskusi bersama, mengembalikan semua keahlian keilmuan itu kembali kepada Quran. Para dokter-dokter ahli mengembalikan ilmu itu kembali kepada Quran. Dokter saraf, dokter jantung, penyakit dalam, dokter kandungan, semuanya berkumpul, para dokter ahli dikumpulkan kembali kepada Quran. Sebab apa? Karena ilmu kita secuil. Hei para dokter ahli, janganlah kalian karena sibuk mengobati orang dan menyuntik orang, kalian tak pernah ingat salat lagi kembali kepada Allah. Mengatakan ilmunya hebat, padahal ilmu itu datang dari Allah. Dan mengatakan ilmunya hebat, padahal hanya satu disiplin ilmu yang bisa kita ketahui. Sekarang banyak ilmu tidak bisa kita miliki. Coba, dari sini muncul ahli apa? Dokter mata. Ini THT. Ini kulit. Penyakit jantung. Paru-paru. Penyakit dalam. Ahli penyakit dalam. Penyakit dokter saraf. Apa lagi dokternya? Tulang. Dokter patah. Dokter apa lagi? Ini muncul lagi dokter ahli corona, apa namanya? Ya kan? Dokter gigi. Ya Bapak Ibu, coba lihat kebesaran Allah pada nikmat gigi bagaimana. Terastonya nikmat gigi itu, tukar gigi itu gigi palsu baru terasto. Kamu tanyalah pak tuh, lain sopan anu gigi Pak kok ndak taluk makan daging le? Iko sesoris senang bantunya lo gale Ustaz, tapi ndak asli ko lece. Ndak taluk makan daging tu le. Kadang-kadang awak yang masih muda gigi le cukui kunyah tu ya soperono. Tapi kalau lagi gigi palsu tu, opor karena opor kiri langsung gol. Itu dia. Ya kan? Nikmatnya berkurang. Maka dokter gigi itu harusnya dia kenal dengan Allah. Ya? Kalau Bapak Ibu yang muliakan Allah, sakit mata,
tiba-tiba datang kepada rumah sakit spesialis gigi, nak berubelok ke sini, ketuk pintu dokter. Assalamualaikum dok. Iya. Sakit apa ibu? Sakit gigi dok. Tak salah alamat ibu kau. Siku dokter mata bu, dokter gigi dok. Nggak ada dokter yang spesialis di semua bidang keilmuan itu bisa mengetahui. Dan Allah atur satu tubuh manusia dengan ilmunya. Lalu manusia ini akankah sombong lagi kepada Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami tak kasih kalian ilmu kecuali hanya secuil saja, sedikit saja. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, semua ilmu yang kita pelajari ini harus mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami syariat Allah dan untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, siapa yang cerdas, siapa sebenarnya orang yang cerdik dalam pandangan ilmu agama ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, orang yang mau muhasabah dirinya. Rasul-rasul besok ke mati Rasul. Iya bu, ke mati, nak capek nak lambat. Kamu ulang pertanyaan, nak capek atau nak lambat? Kok capek masuk surga, kok lambat banyak masuk ke neraka? Mana pilih? Ayo mana aku? Oh, lambat masuk surga. Masya Allah, ya kan? Kalau lambat masuk surga, maka gunakan umur yang tersisa untuk taat kepada Allah. Jangan tua-tua keladi je, ya kan? Ikolah tua duduk di kedai kopi, batu minum je kawan lah. Orang lah betiwik ke masjidnya main batu je baru. Risiko tak ada apa? Ya kan? Baru namakan tua masuk surga tu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, khairun nas man ta'ala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang elok tu umurnya panjang, bertambah elok perangai. Maka kesempatan yang Allah bagi kini adalah kesempatan emas untuk Bapak Ibu untuk berubah dan hijrah kembali kepada Allah. Kok yang lalu salah, biarlah yang lalu tu. Yang kini lembaran awak menjadi putih, tutup lembaran hitam tu dan buka lembaran putih agar matinya juga putih dalam husnul khatimah. Ikalah jalan hitamnya sampai mati hitam tadi, ya kan? Maka oleh itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita ini orang muhasabah diri, orang yang paham hidup ini sebentar lagi dan kita akan pasti kembali pulang kepada sang pemiliknya, yakni ya ilahi rabbi, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan ya Bapak Ibu. Yang kedua kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu beramal sebelum datang mati. Ibu-ibu ambo jawab ambo, subhanallah, lain ambo datang ke masjid, lain datang majelis ilmu. Ini persiapan sebelum mati. Inilah modal kita, inilah kejayaan kita, inilah kebahagiaan kita, inilah kekayaan kita, inilah yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang hebat itu bukan orang yang kaya lalu dia tamak dan serakah. Orang yang hebat itu bukan orang yang punya pangkat dan jabatan lalu sombong dan angkuh. Orang yang hebat itu bukan wajah yang cantik dan wajah yang gagah, tapi mereka jauh dari Allah. Karena umat terdahulu sudah memiliki semuanya, tapi mereka yang dilaknat oleh Allah karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat mereka secara dunia, tapi jauh dari Allah karena ilmunya tidak bermanfaat, tidak mengantarkan mereka untuk memahami ketundukan dan sami'na terhadap perintah Allah, wa ata'na terhadap ketaatan kepada Allah. Itu salahnya mereka. Fir'aun itu cuma apa hebat kekuasaannya hebat, ya kan? Tapi zalim, membunuh anak-anak perempuan, membunuh anak laki-laki, membiarkan anak perempuan hidup, ya kan? Tidak menghargai para wanita, ya, sehingga akhirnya Allah lalu lantakkan dia ke dalam Laut Merah. Wa minhum man arsal, wa minhum man awraqna, wa minhum man khasabna bihil ard. Di antara mereka kami tenggelamkan ke dasar lautan, di antara mereka kami benamkan ke dalam bumi. Siapa yang ditenggelamkan dalam lautan? Fir'aun. Siapa yang dibenamkan ke dalam bumi? Qarun. Ya kan? Di antara mereka kami hancurkan dengan angin topan, banjir dan hujan yang lebat. Ya? Banyak kaum Ad, kaum Samud dihancurkan. Ini dihancurkan dengan gempa yang dahsyat. Siapa dia? Negeri Sodom yang melakukan perbuatan sodomi atau melakukan homoseksual. Negeri siapa itu?
Nabi Lut alaihi salam dihancurkan oleh Allah. Maka semua kita harus berilmu, memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita hari ini sedang sekolah kembali. Hari ini kita sedang kuliah kembali. Di mana tempatnya? Di masjid, majelis ilmu. Maka siapapun guru yang datang, maka setelah ini semangatlah untuk datang. Karena dengan cara itu, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Jadi angkat derajat kita, dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Rabbi habli hukma. Ya Allah, karuniakan aku akan ilmu. Maka subhanallah, hari ini kita sedang belajar untuk mendapatkan ilmu itu. Yang kedua, doa Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kelompokkan aku, masukkan aku dalam barisan orang-orang yang saleh. Bapak Ibu yang muliakan Allah, masukkan aku dalam kelompok orang yang saleh. Dalam kehidupan ini cuma ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, saleh. Yang kedua, salah. Ya, ingat itu cuma dua. Yang pertama, soleh. Yang kedua, salah. Ya, ibu-ibu ini insya Allah sudah soleh, sedang belajar untuk soleh. Bapak-bapak sudah belajar untuk soleh. Kenapa? Karena mentaati perintah Allah itu soleh. Dan sering saya katakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah tidak perlu diusahakan maksimal, karena otomatis manusia itu akan salah. Ya Bapak Ibu. Tapi yang namanya saleh ini wajib diikhtiarkan, wajib diusahakan. Maka untuk saleh membutuhkan kata jihad, membutuhkan kata sungguh-sungguh. Karena tidak semua orang menjadi saleh, tapi banyak orang akan menjadi salah. Ya Bu. Bu, menahan lisan untuk tidak bergunjing itu berat nggak? Kalau nggak diperjuangkan otomatis gunjing enggak? Iya. Perjuangan untuk menahan lisan tidak bergunjing itu namanya perjuangan untuk saleh, maka membutuhkan jihad. Tetapi kalau tidak diperjuangkan, dia otomatis akan menggunjingkan orang dia tiap hari. Bapak Ibu yang muliakan Allah, rumah-rumah yang dekat dengan masjid ini, yang dia tidak datang ke masjid kali ini, dia tak berjuang untuk saleh, maka dia tak akan pernah datang ke masjid ini walaupun rumahnya belanci-lancian di masjid. Ya enggak? Di rumah apa? Ledak ke masjid. Letibo. Itu yang baik baru Ustaz. Kan ada yang suruh itu loh. Tapi enggak disikor kan? Yang tempat lain tuh. Ya. Kenapa dia tidak datang? Kenapa Bapak Ibu yang jauh rumahnya dari masjid ini datang? Dari masjid sana datang ke sini? Bapak Ibu yang muliakan Allah, karena ada perjuangan untuk saleh. Ya, Bapak Ibu, ya, lewat katibian. Ana mau apa? Kata impak. Lea tu piti di kantong. Lain. Lewat kota impaknya. Nyo ambil ndak piti tadi atau nyo biarkan kota impak tu kosong lewat? Kalau nyambil pitinya itu namanya perjuangan untuk saleh. Tapi ada orang yang banyak piti, lewat dulu piti di kantong, tapi kotak tu lewat sedepannya, lewat tak? Berarti dia tak berjuang untuk saleh pada harta. Bapak Ibu yang muliakan Allah, di rumah ada Quran nggak? Lekan mungkin Quranku maghrib terbuka seorang saya. Ditipu ngaji saya seorang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah ada orang membukanya terbunyi seseorang. Takut enggak? Sialan mengaji kecewa, enggak ada orang buka. Iya kan? Maka saya katakan, jangan tunggu jin yang dulu ngaji di rumah buka Quran awak, sementara orang di rumah tidak mau membuka. Kenapa?
karena dia tak berjuang untuk saleh. Membuka Quran di kala maghrib, lenamu baca Quran, itu perjuangan untuk saleh. Maka saleh itu wajib diikhtiarkan, tidak mungkin saleh sendiri. Ini hebatnya kampung Jua. Masjidnya tidak gadang, tapi isinya berkah. Kenapa? Diperjuangkan untuk saleh. Didatangkan guru-guru ke sini. Coba kalau nggak begini, nggak diperjuangkan, nggak ada pengurus yang berjuang, nggak ada orang yang menyumbang, nggak ada yang semangat untuk membangun peradaban, maka tak tercipta sendiri. Kalau masjid itu kan mau diketahui isinya, tapi karena diisi dengan roh, didatangkan guru-guru, didatangkan ilmu, itu perjuangan untuk saleh. Kenapa? Lihat cuk diingat berubah jurang kampung awak, ya pak? Ya, lagi diingatnya kadang lambek juga, kunun ke diingat leh, ya kan? Kadang-kadang lah pakak telingol sampai mi ke masjid, ndak juga berubah kadang-kadang. Ya, kunun kan dirubah, diperjuangkan. Maka ini perjuangan untuk saleh. Bapak Ibu yang muliakan Allah, maka perjuangan untuk saleh bukan hanya permintaan kita manusia biasa, Bapak Ibu. Perjuangan untuk saleh sudah diminta oleh para nabi dan para rasul sejak dahulu. Mereka ingin punya anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Pak? Tapi salah itu terbagi nama Pak. Itu nama Inggris itu nama Muhammad salah. Muhammad salah loh. Salah. Salah kita menyebutnya salah. Padahal sebenarnya pakai sad itu. Salah itu orang yang berislah, orang suka melakukan kebaikan. Cuma dia orang Indonesia sebutnya Muhammad salah gitu. Padahal Muhammad saleh. Saleh itu soleh. Namanya tapi awaknya bu ini salah. Di awal kadang-kadang lebih biasa ya menyambut lidah awak ke lidah orang kampung itu usia tuh Muhammad salah. Padahal namanya Muhammad salah. Sad pakai sad bukan pakai sin. Karena bahasa Arab itu salah satu huruf salah maknanya. Gitu. Jadi namanya ya Muhammad saleh. Muhammad salah. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ya, jadi saleh itu bukan sekedar nama ya, betul. Tapi saleh itu perbuatan. Bapak Ibu, hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi yang terkaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kerajaannya begitu sangat indah. Kekuasaannya tidak lagi rakyatnya manusia biasa, tapi bangsa jin tunduk dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Raja Ifrit itu tunduk dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Bahasa yang dia kuasai tidak lagi bahasa manusia, bahasa makhluk yang lain pun Nabi Sulaiman diberikan mukjizat untuk mengetahuinya. Bahasa semut dia tahu, bahasa burung dia tahu. Satu kali Nabi Sulaiman mengabsen pasukannya, dia tak melihat Hudhud. Lalu ditanya kepada kaumnya, di mana Hudhud? Aku tak melihat Hudhud hadir hari ini. Kami tak lihat, kami tak tahu ya Sulaiman Tuan Raja. Awas ya, kalau Hudhud nanti datang terlambat dan dia tak memberikan alasan yang tepat, aku potong kepalanya, aku sembelih dia. Itu bahasa Al-Quran. Begitu tegasnya Sulaiman. Dia mengetahui bahasa binatang, dia bisa berdialog. Tapi coba lihat apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semua nikmat ini. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Sulaiman dengan semua kejayaannya itu, dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya. Kendaraannya tidak lagi pesawat yang kencang, bukan sekadar Fortuner, bukan sekadar Alphard, tapi angin tunduk dalam kekuasaannya. Tapi Nabi Sulaiman meminta dan berdoa kepada Allah dalam surah An-Naml ayat 19. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ada dua kata saleh yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Ya Allah, dengan semua nikmat ini ya Allah, jadikan aku bisa melaksanakan amal saleh untuk mendapatkan ridhamu. Lacono itu kayu Sulaiman alaihissalam, lacono itu santiangnya, lacono itu hebatnya, lacono itu berkuasanya, tapi dia tak lupa Allah. Kini awak jadi PRT baru nampak ke masjid.
Mati. Ya ibu, kok kabun sawah ladang sapetak baru ndak kenal ya Allah tu? Dek sibuk mencangkul sawah tadi, lelupa Allah sian magi tanah, sian magi sehat. Lah panen lah dapat lah sekaruang dua karuang padi, ndak ingat je Allah memberi nikmat. Bapak Ibu, yuk, ada partai tadi. Pulang. RW ada nak? Ketua. Ya Bapak Ibu, muliakan Allah. Ya, Bapak Ibu, semuanya harus menjadi soleh. Ya, maka tadi pengurus mengatakan masjid kita butuh bantuan mencat masjid di Pagadang masjid jadi bebas sana. InsyaAllah butuh fitina. InsyaAllah dibutuhkan kekuatan orang-orang yang soleh. Amu dah banyak bisa Ustaz. Lihat dulu 500 juta, amu 1 juta aja lah Ustaz. Santiang tu. Masya Allah. Makanya kemudian kekuatannya harus menjadi soleh. Islam tidak melarang kita untuk memiliki jabatan. Islam tak melarang kita untuk memiliki kekayaan yang hebat. Rebut semuanya, tapi caranya dan tujuannya untuk soleh. Silakan. Suatu kali Amr bin As diajak berperang oleh Rasulullah. Ya Amr bin As, ayo berperang, engkau akan dapatkan ghanimah. Tiba-tiba Amr bin As dengan pede mengatakan, ya Rasulullah, tidak pernah terbetik di hatiku berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan harta rampasan perang, tapi murni ya Allah, ya Rasulullah, hanya karena Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Ni'mal malis salih inda rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu mesti berada di tangan orang yang saleh. Ya, boleh ditambah waktu 10 minit dong. Ya. Kue dah bawa di bagian makan tariyo tapi kaji tariyo. Nya dulu salah, kue di bagian lah buyar lo pengajian itu masalah. Tapi tidak bawa tapi ngaji jalan tari. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Amr bin As? Ya Rasulullah, aku ingat karena Allah dan Rasulnya tak pernah terbetik karena rampasan perang. Tapi tiba Nabi mengatakan, hei Amr bin As, sebaik-baik harta itu mesti berada di tangan orang yang saleh. Engkau seorang yang saleh, rebut kemenangan dan ambil harta rampasan perang. Artinya apa? Islam ini motivasinya luar biasa. Tujuannya mesti menjadi orang yang saleh, kaya yang saleh. Bapak Ibu, ini terjadi. Pengajian ini terjadi, terlaksana. Kampung Jua ini hebat begini karena ada orang-orang yang di belakang yang hartanya diberikan, walaupun namanya nggak muncul di depan. Dibutuhkan orang-orang yang saleh. Kalau hari ini ada 10 orang yang saleh, yang dermawan, yang mau membantu para dai untuk datang ke sini, kalau besok terjadi 100 orang saleh, maka masjidnya akan luar biasa. Ustaz dan dai-nya lebih luar biasa ilmunya. Itu akan membawa kemakmuran yang luar biasa. Ibu, maka ibu-ibu kalau ingin menjadi ahli surga, jadilah wanita-wanita salihah. Maka Nabi mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah wanita. Begitulah kata saleh dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Ibu, maka energinya harus menjadi saleh. Semuanya Bapak Ibu, kekuatan kita harus menjadi saleh. Maka kemudian apa doa kita ba'da wudu? Setelah wudu kita syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul, lalu kemudian kita tambah doanya. Apa doanya ya? Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina. Yang terakhir, waj'alni min ibadikas salihina. Ya Allah, jadikan aku di antara hamba-hamba yang saleh. Selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Lengkap sudah permintaan kita. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah saleh, hebat. Semuanya harus menjadi saleh. Tinggalkan yang salah. Enggak baca Quran, enggak pernah dibuka, soleh atau salah? Lewat kotak impak enggak pernah diisi, soleh atau salah?
Rumah ledakit ke masjid dan namu ke masjid, soleh atau salah? Tak pernah berzikir, selalu mengumpat mencaci maki, soleh atau salah? Tak pernah menjaga lisan, selalu bergunjing menceritakan orang, soleh atau salah? Hah? Salah sudah menanti, soleh enggak pernah datang sendiri. Ya Pak? Hah? Amal kita sudah kita buat baik, apakah sudah otomatis baik? Bapak Ibu, salah otomatis salah enggak? Salah otomatis salah enggak? Salah. Soleh otomatis soleh enggak? Belum tentu. Begitu hebatnya perjuangan untuk soleh. Soleh sudah baik perbuatannya, dilakukan dengan baik, tapi ada yang tidak baik satu, maka belum tentu baik. Datang ke masjid sudah baik, soleh berjamaah sudah baik, tapi niatnya karena orang baik, salah jadinya. Tapi dia maliang sendal orang, nyimpakkan ke tetangga sebelah, baik? Tetap salah. Maka perjuangan untuk soleh itu begitu hebat. Sudah niat, dibutuhkan keikhlasan semuanya, tetapi salah, otomatis salah. Itu beratnya Bapak Ibu. Ya, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, mari kita berjuang untuk soleh. Ya, dapat suami soleh, dapat anak, nah soleh, dapat menantu, soleh. Hah? Kalau semuanya sudah soleh, maka kampung ini pun juga akan menjadi soleh. Hebat Bapak Ibu. Makanya tidak ada kerisauan para nabi kecuali melihat ahli keluarganya tidak soleh. Nabi Nuh menangis kepada Allah karena anaknya tidak soleh. Nabi Nuh menangis kepada Allah karena istrinya tidak soleh. Nabi Ibrahim menangis kepada Allah karena ayahnya tidak soleh. Nabi Muhammad menangis karena paman-pamannya tidak soleh. Sampai detik akhir ketika wafatnya Abu Talib, Rasulullah datang membisikkan kalimat yang indah. Apa kata Rasulullah? Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Paman, ucapkan kalimat ini, engkau akan merdeka di hadapan Allah. Tapi Abu Talib enggan, malu, gengsi, karena dia tokoh, karena dia pembesar. Aku malu dicibir oleh anak cucuku, maka dia tetap mati dalam keadaan kafir. Rasul bersedih karena pamannya tak bisa membaca syahadat. Lalu Allah menegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak bisa memberi hidayah kepada orang kamu cintai sekalipun, kan itu hakku, kata Allah. Oh, berat Bapak Ibu. Maka hari ini menangislah kalau ada suami kita yang tidak saleh, yang belum mau ke masjid. Nah, menangis kepada Allah. Ya Allah, ilau dah mau bertobat ya Allah. Lalu dia kumu lagi, lalu sadar lagi ya Allah. Nangis kepada Allah, nangis. Gitu. Tengok anak-anak yang tidak saleh, nangis kepada Allah. Nangis, anakku ya Allah. Mau kemana mereka pergi ya Allah? Nangis tu minta saleh. Sibuk di dunia Jawa. Ya kan? Itu kekuatan. Maka berat untuk menjadi soleh ini Bapak Ibu, berat, mesti bersama. Nah, dukung nih pengurus untuk menjadi solehkan kampung ini. Ya, siapapun guru yang datang nanti, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Saya juga menangis, saya punya anak 3 perempuan. Ya Allah, bagaimana nasibnya nanti ya Allah kalau mereka tak soleh? Saya berat hisab saya di hadapan Allah nanti ya Allah. Gitu. Ya Bapak Ibu, itu mesti kita tangiskan di hadapan Allah. Mas selalu minta tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Selalu kita minta begitu. Ya, kenapa? Karena kita ingin menjadi generasi kita generasi yang saleh. Bapak Ibu yang muliakan Allah, berat Bapak Ibu. Maka oleh itu, semangat dan ilmu terus dipelajari. Jangan malas datang majelis ilmu. Dengan ilmu itu kita diingatkan untuk menjadi soleh. Tahu batasan ini boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Iko punya awak, iko punya orang. Jangan pematang sawah orang mematang sawah awak juga. Ya Bapak Ibu, itu nak soleh nama itu namanya salah. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah, karena waktu yang membatasi, masih ada 2 poin yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan Allah berikan waktu untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, ingat 2 kesimpulan pagi ini.
Jangan pernah bosan untuk berilmu, menuntut ilmu. Hari ini kita tetap sekolah, karena batas sekolah tidak ada batasnya. Walaupun tidak di bangku sekolah, bangku kuliah, di masjid, di rumah, dengan membaca buku, mendengarkan nasihat dari orang lain, itu ilmu. Yang kedua, perjuangan kita yang terberat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah perjuangan untuk menjadi saleh. Karena saleh itu butuh jihad. Maka Nabi Allah SWT mengatakan, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang sudah bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan bantu mereka kepada jalan hidayah. Ya, orang Arab mengatakan al-ilmu ya'ti wa la yu'ta alaih. Ilmu itu wajib didatangi, tidak datang sendirinya. Hidayah itu wajib dijemput, tidak datang sendirinya. Dia apa alun solat leh, ambo ko memang alun diberi hidayah ya Allah. Jadi sampai bilo tunggu sila bilo tibo kamati. Bapak nak bersedekah piti apa lah banyak deh. Nya alun digerak dia Allah piti banyak ko barik sebab rubah saku berjahit je berdoa. Tu bilo tunggu sila bilo tibo Tunggu mati. Ya Pak. Ikhtiarkan, perjuangkan, insyaallah itu jihad untuk saleh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.